Dewa medis terkuat. Bab 9, Sulit. Su Ruoxue telah menyaksikan kekuatan Zheng Qian dengan matanya sendiri. Dia pernah menantang 10 Master Sanda sendirian dan sama sekali tidak dirugikan. Dalam pertempuran itu, Zheng Qian melukai 3 lawannya dengan serius, tetapi akhirnya lolos tanpa cedera. Meskipun Su Ruoxue tidak menyukai Zheng Qian, dia harus mengakui bahwa kekuatan Zheng Qian jauh melampaui orang biasa dan luar biasa. Tetapi sekarang, Zheng Qian bahkan tidak dapat menahan satu gerakan pun dari Xiao Chen. Ya Tuhan, sekuat apa si Xiao Chen itu? Untuk sesaat, riak muncul di mata indah Su Ruoxue. Xiao Chen, siapa kamu? Dan Xiao Chen terus berjalan menuju Zheng Qian. Zheng Qian menggigil. Apa yang ingin kau lakukan? Jangan main-main. Aku katakan padamu, aku pewaris grup Zheng, dan adikku adalah wanita simpanan muda keluarga Jiang Beichen. Sebelum kau menyentuhku, sebaiknya kau pertimbangkan berat badanmu sendiri dulu. Jika kau berani menyentuhku, aku tidak akan membiarkanmu meninggalkan restoran ini. Kau percaya? Aku tidak percaya. Xiao Chen menendang lagi, sedangkan Zheng Qian terlempar mundur lagi dan jatuh dengan keras ke tanah. Kali ini, semua organ internalnya tergeser. Kau benar-benar ingin membunuhku. Apa kau tidak takut mati? Zheng Qian memegangi perutnya, mengatupkan giginya, dan melengkungkan tubuhnya bagaikan seekor udang besar. Namun Xiao Chen memasang ekspresi dingin di wajahnya, tidak tergerak sama sekali oleh kata-katanya. Zheng Qian takut, dia benar-benar takut. Orang ini bajingan yang tidak peduli dengan hidupnya. Jika saya terus berjuang seperti ini, saya takut saya akan mati di sini hari ini. Tidak. Saya tidak boleh mati. Saya pewaris grup Zheng, generasi kedua yang super kaya. Masih banyak hal baik dalam hidup yang belum sempat aku nikmati. Bagaimana saya bisa mati di sini? Namun, pada saat ini, mata Zheng Qian tanpa sengaja menyapu keluar pintu, dan matanya tiba-tiba berbinar. Ayah, ayah, selamatkan aku. Orang ini akan membunuhku. Seorang pria berusia 50-an mengenakan setelan jas di luar pintu sedikit terkejut. Setelah melihat situasi dengan jelas, dia langsung masuk dengan wajah dingin. Apa yang sedang terjadi? Zheng Qian berusaha keras untuk berdiri dan menangis. Ayah, anak ini ingin memukulku sampai mati setelah aku mengucapkan beberapa patah kata kepadanya. Tolong selamatkan aku. Kalau tidak, dia akan memukulku sampai mati. Puan Zheng mengerutkan kening, menatap Xiao Chen, lalu melangkah maju dan berkata dengan dingin. Sungguh orang yang pemarah. Saya sudah tinggal di Jiangbei selama bertahun-tahun, tetapi baru kali ini saya melihat orang yang pemarah seperti itu. Su Ruoxue segera berteriak dari belakang. Paman Zheng, Zheng Qian yang pertama kali bersikap kasar. Puan Zheng mendengus dingin. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Bahkan jika anakku bersikap kasar pada awalnya, dia tidak bisa melakukan apapun yang dia mau. Setelah berkata demikian, Tuan Zheng menunjuk hidung Xiao Chen dan berteriak. Aku memberimu satu kesempatan, satu-satunya kesempatan, untuk meminta maaf kepada anakku sekarang juga, kalau tidak, aku akan membunuhmu. Wajah Tuan Zheng penuh dengan kebanggaan. Tatapan itu sama sekali tidak menganggap serius Xiao Chen. Keluarga Zheng kaya dan berkuasa, dan putri mereka bahkan menikah dengan keluarga Chen di Jiangbei. Di Jiangbei, tidak banyak orang yang bisa menyentuh keluarga Zheng. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, pada saat berikutnya, Xiao Chen menamparnya lagi. Ledakan. Tamparan keras dan keras itu membuat ayah Zheng pusing dan terhuyung mundur. Dia menutupi mukanya dengan ekspresi tidak percaya. Kau bahkan berani memukulku. Apa kau tidak takut dengan keluarga Zhengku? Mata Xiao Chen sedingin es saat dia terus bergerak maju. Keluarga Zheng, apakah ini keren? Ketika kata-kata itu diucapkan, banyak orang yang hadir tidak dapat menahan ekspresi wajah yang berkedut. Keluarga Zheng memiliki beberapa reputasi di Jiangbei, tetapi saya tidak menyangka bahwa Xiao Chen bahkan tidak menganggap serius keluarga Zheng. Ada sedikit kekhawatiran di mata Su Ruoxue. Dengan sumber keuangan Xiao Chen, dia mungkin tidak takut pada keluarga Zheng, tetapi putri keluarga Zheng menikah dengan keluarga Chen. Jika Xiao Chen begitu gigih, saya khawatir itu akan menarik perhatian keluarga Chen. Pada saat itu, Xiao Chen mungkin tidak dapat melarikan diri dengan mudah. Tetapi saat dia hendak membuka mulut untuk mengingatkan Xiao Chen, saat berikutnya, beberapa sosok berjalan langsung memasuki restoran. Ketika Su Ruoxue melihat sosok itu, hatinya langsung bergetar. Sudah berakhir. Begitu pikiran ini muncul di benaknya, pihak lain berbicara dengan tenang. Sungguh prestise yang besar. Dia bahkan tidak menganggap serius keluarga Zheng. Bukankah itu berarti dia bahkan tidak menghormati keluarga Chenku? Begitu kata-kata ini diucapkan, seluruh restoran terkejut. Itu Chen Jiafeng, generasi ketiga dari keluarga Chen. Sebelumnya, pewaris keluarga Chen adalah Chen Jian. Namun, Chen Jian mengalami kecelakaan 2 hari yang lalu. Sekarang, Chen Jiafeng adalah kandidat terkuat pewaris keluarga Chen. Dia sangat bangga pada dirinya sendiri. Chen Jiafeng memiliki wajah yang tampan dan penampilan yang cantik. Seperti dikatakan orang lain, dia sangat bersemangat selama 2 hari terakhir ini, dan bahkan tampak sedikit pusing saat berjalan.
Dan dalam pelukannya, wanita yang dipenuhi permata itu sama-sama tak terkendali, dengan mata terangkat tinggi di atas tanah, seperti seorang ratu yang keluar kota untuk suatu pemeriksaan. Ketika ayah dan anak keluarga Zheng melihat Chen Jiafeng, mata mereka tiba-tiba berbinar, seolah-olah mereka telah melihat seorang penyelamat, dan mereka segera berlari sambil membungkukkan badan. Kakak ipar, hebat sekali. Sekarang kamu sudah di sini, kita jadi selamat. Jiafeng, kau harus membela kami. Anak ini tidak menganggap kami serius, itu juga merupakan tamparan di wajahmu. Chen Jiafeng tersenyum tenang. Jangan khawatir, ayah mertua. Tidak seorang pun dapat menyentuhmu bersamaku di sini. Setelah selesai berbicara, dia melirik Xiao Chen, lalu meletakkan tangannya di belakang punggungnya, mengangkat dagunya, dan berkata dengan bangga. Di Jiangbeiku, tidak ada seorang pun yang berani tidak menghormati keluarga Chen. Dan keluarga Zheng, yang menikah dengan keluarga Chenku, adalah mertua keluarga Chenku. Jika kau berani bersikap kasar kepada keluarga Zheng, kau benar-benar mencari kematian. Su Ruoxue bergegas keluar dan berdiri di depan Xiao Chen. Puan Chen, saya minta maaf, teman saya baru saja datang ke Jiangbei dan tidak begitu paham dengan situasi di Jiangbei. Mohon maafkan dia karena ini adalah pelanggaran pertamanya. Chen Jiafeng meliriknya dengan penuh jijik dan berkata, siapa kamu? Sebelum Su Ruoxue sempat berbicara, Zheng Qian berkata, kakak ipar, namanya Su Ruoxue, dan dia adalah presiden grup Su. Oh, dia Su Ruoxue yang selama ini kamu pikirkan. Ya, kakak ipar. Jadi begitu. Chen Jiafeng mengangguk, lalu menatap Su Ruoxue, mendengus, dan berkata, karena kamu adalah wanita yang disukai saudaraku, maka aku akan memberimu kesempatan. Selama kamu menikah dengan saudaraku, aku akan melepaskannya. Apa? Wajah Su Ruoxue menjadi pucat. Permintaan Chen Jiafeng sungguh kejam. Zheng Qian, di sisi lain, memiliki senyum puas di wajahnya. Su Ruoxue, aku membiarkanmu berpura-pura menjadi bangsawan setiap hari. Apakah ini baik-baik saja sekarang? Kalau adik iparku datang, bukankah kau harus bersikap baik dan datang ke rumahku untuk bermain denganku? Bab 10, Serangan Terakhir. Zheng Qian sudah mengambil keputusan. Begitu Su Ruoxue menjadi wanitanya, dia tidak akan melepaskan Xiao Chen. Dia akan mencari kesempatan untuk membunuh bajingan Xiao Chen ini, dan juga putrinya. Dia juga akan meretas mereka sampai mati dan melemparkan mereka ke sungai untuk memberi makan ikan. Hanya dengan cara inilah aku dapat menyingkirkan kebencianku. Su Ruoxue gemetar dan menatap Chen Jiafeng. Puan Chen, apakah Anda benar-benar harus melakukan ini? Chen Jiafeng mendengus. Anda boleh memilih untuk tidak setuju, tetapi saya jamin dia tidak akan bisa meninggalkan restoran ini. Termasuk putrinya. Putri keluarga Zheng yang berada di sebelah Chen Jiafeng juga berbicara dengan ekspresi bangga di wajahnya. Su Ruoxue, jangan tidak tahu terima kasih. Menikah dengan saudaraku adalah berkah yang telah kau peroleh dalam 8 kehidupan. Selain itu bisa menyelamatkan nyawa temanmu. Kau harus memikirkannya dengan saksama. Su Ruoxue mengepalkan tangannya dan menarik napas dalam-dalam. Puan Chen, bisakah Anda menjamin keselamatan mereka? Chen Jiafeng mencibir. Tentu saja, aku, Chen Jiafeng, menepati janjiku. Baiklah. Kalau begitu, aku janji. Su Ruoxue berbicara hampir kata demi kata, sambil menggertakkan giginya. Dia tidak tahu mengapa dia membela Xiao Chen dan putrinya. Mungkin karena perasaan bodohnya terhadap Xiao Chen, atau mungkin karena dia merasa kasihan pada Xiao Zi. Kalau tidak, mengapa dia yang selalu bersikap rasional, malah bersikap tidak rasional? Mendengar persetujuannya, mata Zheng Qian langsung berbinar dan dia melangkah maju dengan ekspresi cabul di wajahnya. Benar sekali. Ruoxue, pria yang tahu zaman adalah pahlawan. Jika kau menikah denganku, aku hanya akan membiarkanmu menikmati kebahagiaan dan tidak akan pernah membiarkanmu menderita. Zheng Qian hampir meneteskan air liur, dan ayah Zheng juga terlihat sangat bangga dan puas. Su Ruoxue adalah salah satu wanita tercantik di Jiangbei. Jika dia menikah dengan putranya, dia mungkin memiliki kesempatan untuk dekat dengannya di masa mendatang. Terlebih lagi, grup Su milik Su Ruoxue akan menjadi milik keluarga Zheng di masa depan. Dapat dikatakan bahwa keluarga Zheng telah menghasilkan banyak uang hari ini. Hehehe. Zheng Qian mendekati Su Ruoxue selangkah demi selangkah. Su Ruoxue bahkan bisa melihat air liurnya yang menjijikkan hampir mengalir keluar. Tatapan seperti babi itu membuat Su Ruoxue merasa mual, dan tubuhnya gemetar. Tepat saat Zheng Qian hendak mengulurkan tangan dan menangkap Su Ruoxue, saat berikutnya, sebuah tangan besar mendarat di bahu Su Ruoxue dan menariknya tepat ke belakangnya. Bulu mata Su Ruoxue bergetar, dan dia dengan cepat berkata, Xiao Chen, apa yang sedang kamu lakukan? Xiao Chen tidak berbalik, tapi berkata dengan tenang. Aku, Xiao Chen, tidak pernah membiarkan seorang wanita pun membelaku. Pada saat ini, jantung Su Ruoxue berdetak kencang dan darahnya memanas. Punggung yang tinggi dan tegak itu begitu kuat, persis apa yang selalu ia dambakan tetapi tidak pernah terwujud. Wajah Zheng Qian berubah dingin, dan dia mengulurkan jarinya, mengarahkannya tepat ke ujung hidung Xiao Chen. Dasar bajingan kecil, apa kau sudah bosan hidup hari ini? Apa kau benar-benar ingin mati?
Beraninya kau bersikap sombong di depan kakak iparku. Kenapa kau tidak berlutut saja? Tanpa berkata apa-apa, Xiao Chen mencengkeram jari Zheng Qian dan mengerahkan sedikit kekuatan. Dengan suara nyaring, Zheng Qian berteriak di tempat. Ah, jariku. Sebelum dia selesai berbicara, Xiao Chen menendang 2 kali dengan kecepatan kilat, mematahkan lutut Zheng Qian hingga 90 derajat di tempat. Sebelum dia bisa berteriak lagi, Xiao Chen mencengkeram lengan Zheng Qian dan memutarnya dengan keras. Lengannya langsung berubah menjadi 2 tali rami. Zheng Qian bahkan tidak berteriak sedikit pun, matanya berputar ke belakang dan dia pingsan di tempat. Wajah orang-orang yang hadir berubah drastis, tetapi Xiao Chen tampak acuh tak acuh dan melemparkan Zheng Qian ke samping seperti anjing mati. Apakah orang ini gila? Dia akan mati. Dia benar-benar memperlakukan Zheng Qian dengan sangat kejam di depan Tuan Chen. Dia mati. Mata saudari Zheng Qian dan ayah Zheng langsung memerah. Adik, putra. Orang yang ekspresinya paling jelek adalah Chen Jiafeng. Dia sekarang adalah pewaris generasi ketiga keluarga Chen yang paling dicari. Namun, hari ini, seseorang benar-benar memukuli saudara iparnya hingga lumpuh tepat di depannya. Ini jelas menunjukkan bahwa mereka tidak menganggapnya serius. Kamu sangat lancang. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh. Orang terakhir yang bernama Chen juga berbicara kepadaku dengan cara yang sama. Tapi dia sudah mati. Chen Jiafeng mencibir. Dasar bodoh. Hari ini, kalau aku tidak membunuhmu, bagaimana aku, Chen Jiafeng, bisa bertahan hidup di Jiangbei di masa depan? Ada niat membunuh dalam nada bicaranya, dan 2 pria kekar berdiri di belakang Chen Jiafeng. Kedua orang ini memiliki tatapan mata yang tegas dan berbinar, langkahnya kuat dan mantap. Anda dapat mengetahui pada pandangan pertama bahwa mereka jelas bukan orang biasa. Hati Su Ruoxue bergetar, dan dia dengan cepat berkata, Tuan Chen, mohon pikir-pikir dulu. Diam. Kau masih punya pikiran untuk mengkhawatirkannya. Kau seharusnya mengkhawatirkan dirimu sendiri terlebih dahulu. Saat aku membereskan kekacauan ini untuknya, kau akan menjadi orang berikutnya. Wajah Su Ruoxue berubah masam. Dia tahu apa yang terjadi hari ini tidak dapat dibatalkan. Pengawal Chen Jiafeng jelas bukan seseorang yang bisa dengan mudah dibandingkan dengan Zheng Qian. Itulah pasukan khusus yang merangkak kembali dari tumpukan mayat. Sudah berakhir, segalanya, semuanya sudah berakhir. Tepat saat kedua pengawal itu hendak datang di depan Xiao Chen, tiba-tiba, ponsel Xiao Chen berdering. Xiao Chen menjawab telepon dengan ekspresi acuh tak acuh. Halo. Suara Tuan Chen segera terdengar dari ujung telepon yang lain. Tuan Xiao, ini saya Chen Batian dari keluarga Chen. Kita bertemu hari ini. Tuan Xiao, saya sudah menyiapkan beberapa hadiah kecil. Saya ingin tahu apakah saya bisa bertemu Tuan Xiao. Tidak perlu. Aku sedang dalam masalah sekarang. Oh. Di Jiangbei, masih ada orang yang berani mencari masalah denganmu. Kamu tidak tahu siapa dia. Aku akan pergi dan mengurusnya sekarang. Chen Jiafeng. Begitu kata-kata itu keluar, orang di ujung telepon langsung menghirup udara dingin. Tuan Chen sekarang ingin membunuh seseorang. Sebelumnya, karena cucunya memprovokasi Xiao Chen, maka seluruh keluarga Chen menjadi anjing Xiao Chen. Tanpa diduga, hari ini Chen Jiafeng memprovokasi Xiao Chen lagi. Apakah dia ingin keluarga Chen direndahkan menjadi tidak lebih dari seekor anjing? Tuan Chen hampir diambang kehancuran. Namun, dia masih sangat rasional. Tuan Xiao, saya benar-benar minta maaf. Jadi, berikan saja teleponnya kepadanya, dan saya jamin Anda akan puas dengan masalah ini. Tahu. Xiao Chen menyerahkan telepon kepada 2 pengawal yang baru saja tiba. Dia ingin menemukan Chen Jiafeng. Kedua pengawal itu tertegun, saling memandang, lalu berbalik menatap Chen Jiafeng. Chen Jiafeng mencibir. Apakah kamu menemukan bantuan? Apakah kamu ingin meminta belas kasihan kepadaku? Ayah Zheng dan suster Zheng segera berkata. Jiafeng, kau tidak boleh melepaskannya. Zheng Qian telah dipukuli sampai lumpuh. Chen Jiafeng mencibir. Jangan khawatir, aku tahu apa yang sedang terjadi. Tapi aku ingin melihat siapa yang bisa ditemukan si idiot ini untuk membelanya. Bawa teleponnya, aku ingin dia tahu bahwa di Jiangbei, jika dia menyinggung perasaanku, Chen Jiafeng, bahkan Raja Surga pun tidak bisa menyelamatkannya. Setelah menerima perintah, pengawal itu berhenti menyerang Xiao Chen dan malah mengambil telepon di tangan Xiao Chen dan memberikannya kepada Chen Jiafeng. Bersambung.